Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini kami akan memberikan kabar terkini terkait seleksi P3K tahun 2022. Di mana kabar terbaru ini kita dapati akhirnya guru-guru THK 2 buka suara ya terkait rencana seleksi P3K yang melibatkan rekan-rekan honorer yang berada dalam Dapodik selama 3 tahun yang dilakukan observasi tanpa melakukan tes. Dan ini dianggap sebuah pelanggaran. Dan apakah nanti Panselnas akan tetap melakukan skema ini? Kita cek faktanya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, baik Bapak Ibu, kita ketahui bahwa dalam seleksi P3K tahun 2022 ini, nanti Panselnas akan menerapkan 3 model seleksi. Yang pertama penempatan, yang kedua seleksi kesesuaian, 3 adalah seleksi tes. Nah, kaitannya dengan seleksi yang kedua, yakni kesesuaian yang biasa kita sebut dengan observasi, ini rekan-rekan THK 2 dan honorer sekolah negeri ini nanti ini tidak lagi dilakukan tes, namun hanya observasi. Nah, di sini Bapak Ibu, honorer THK 2 selaku prioritas 2 ini memprotes keras ya Bapak Ibu terhadap rekan-rekan guru prioritas 3 yang berada dalam Dapodik selama 3 tahun. Karena menurut guru-guru THK 2, rekan-rekan honorer yang berstatus honorer negeri 3 tahun dalam Dapodik ini pengangkatannya tidak sah. Ya, penjelasannya sebagaimana dikutip dari laman jpnn.com. Bahwa di sini disebutkan guru non-ASN yang 3 tahun bekerja itu diakomodasi, yakni diberikan juga kesempatan untuk observasi. Menurut honorer K2, kami merasa ketidakadilan. Nah, ini berarti kan prioritas 2 dan 3 itu sama tuh pemberlakuannya. Nah, di sini ada protes ya Bapak Ibu. Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer Indonesia Provinsi Jambi, yakni Amaden, mengkritisi kebijakan pemerintah mengakomodasi guru non-ASN minimal 3 tahun tanpa tes. Nah, ini kan tanpa tes juga ya, yang 3 tahun prioritas 3 ya. Mereka nantinya dalam seleksi P3K hanya observasi layaknya K2. Menurut Amaden, apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu, sebelum undang-undang tersebut disahkan, sudah ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814 1169 SC tertanggal 10 Januari 2013. Nah, ini artinya surat edaran ini lebih dulu dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini 1 tahun sebelumnya ya. Di mana dalam surat Mendagri itu jelas melarang kepala daerah mengangkat tenaga honorer lagi. Nah, artinya rekan-rekan honorer yang bekerja 3 tahun itu adalah diangkat di saat adanya pelarangan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ada pelarangan honorer tapi mereka tetap diangkat. Surat Mendagri itu kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2005, Jonto PP 43 2007 yang menegaskan tidak boleh ada penerimaan honorer kecuali honorer K2 terhitung 1 Januari 2005. Nah, ini ya, jadi kuat sekali larangan pengangkatan non-ASN. Nah, sekarang non-ASN yang dilarang diangkat lalu diangkat oleh Pemda itu mau diakomodir menjadi ASN P3K tanpa tes. Nah, itu yang diprotes ya. Padahal menurut K2, lewat dari angka ini 1 Januari, maka honorer yang direkrut itu tidak sah. Masalahnya sekarang, kata Amaden, Kemendikbudristek malah merekrut guru honorer yang tidak sah. Jika masa kerja minimal 3 tahun berarti sudah jauh di atas 2005. Nah ya, 2005 ini adalah batas paling lambat ya, 1 Januari 2005 ini yang boleh diakomodir. Sedangkan kalau 3 tahun syarat bekerja bagi rekan-rekan prioritas 3 itu berarti 2002, 2001, 2020, 2019. 2018 rekan-rekan honorer 2019, 2018 itu bisa diakomodir dan itu jauh di atas 2005 masa pelarangan pengangkatan honorer. Nah, ini masuk akal juga Bapak Ibu ya. Nah, ini sekiranya Panselnas memahami konsep ini bisa saja nanti dimentahkan lagi rekan-rekan honorer yang 3 tahun yang masuk pada prioritas 3 ini, apakah nanti bakal dibatalkan kebijakan ini. Lah, anehnya kok bisa pemerintah mengakomodasi honorer yang diangkat di atas 2005? Itu sama saja pemerintah menabrak aturannya sendiri, tegas Amaden. Memang, kata Amaden, larangan merekrut honorer di atas 2005 itu dikeluarkan era zaman Presiden SBY. Namun, yang dilihat rakyat adalah bukan pemerintah, bukan siapa presidennya. Benar sekali, tetapi yang dilihat adalah aturan yang dikeluarkan.
Anehnya lagi, menurut Ahmaden, pemerintah kemudian mengeluarkan surat edaran Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022 yang salah satu poinnya penghapusan honorer. Nah, ini kan akhirnya penghapusan honorer, padahal K2 belum diselesaikan. K2 ini produk ya Bapak Ibu, produk pemerintah dan janji pemerintah yang belum selesai sampai sekarang. Ya, kami merasakan ketidakadilan. Mengapa pemerintah tidak memberikan alokasi PNS dan P3K bagi 300.000 honorer K2 saja? Ini banyak sekali Bapak Ibu yang masih tersisa ternyata honorer K2. Tetapi kesempatan diberikan juga kepada honorer yang bahkan dianggap tidak sah ya menurut rekan-rekan K2. Dia meminta pemerintah kembali fokus kepada honorer K2 yang lahir dari regulasi. Jangan malah fokus kepada honorer yang diangkat tanpa aturan yang jelas. Saat ini pemerintah diminta menyelesaikan janjinya mengangkat honorer K2. Ya, ini adalah janji pemerintah untuk menyelesaikan K2 yang memang resmi tercatat di data BKN. Dan oleh karena itu, rekan-rekan K2 ini mendapatkan prioritas 1 Bapak Ibu. Urutan prioritas 1 itu di urutan pertama. Nah, itu ya. Kemudian yang tidak lulus passing grade ataupun yang belum ikut tes, itu mendapat prioritas 2. Mengalahkan daripada honorer 3 tahun mengabdi. Itu menunjukkan bahwa honorer K2 ini sebenarnya memiliki bargaining yang kuat. Ya, menurut Ahmaden, kami yang sah malah dibiarkan, yang nggak sah malah diangkat, pungkasnya. Nah, ini Bapak Ibu informasi terkini berkaitan dengan rencana pengangkatan ASN P3K dengan khususnya melakukan observasi bagi rekan-rekan honorer K2 dan juga melibatkan prioritas 3 yang terdiri dari honorer yang masuk dalam dapodik minimal 3 tahun yang bahkan sebenarnya dalam regulasi dinyatakan rekan-rekan guru itu adalah tidak sah diangkat sebagai honorer saat melanggar aturan pelarangan pengangkatan honorer. Ya, kita terus pantau bagaimana kebijakan Pasalnas terkait hal ini sebelum dilaksanakan pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 secara resmi. Demikian informasi ini, semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.